melarang untuk muamalah dengan tamsil atau dengan gantinya uang atau uang itu sendiri yang tidak berlaku, tidak sah. Maka jenengan uang 50.000 itu harus disobek-sobek. Uang 50.000 itu harus diberhentikan pada jenengan. Kalau uang 50.000 mau tidak berhenti di jenengan, gak temen, duit 50.000 nyong yo padha wae disusui, tak tukokno bakul sayur tempe 10.000 dadi 40.000. Maka uang tadi itu ada di bakul sayur, tapi bakul sayur tidak tahu. Dia belikan lagi di bakul tempe. Bakul tempe juga tidak tahu. Maka transaksi bakul sayur dan bakul tempe ini tidak sah. Ketidakabsahan sebab uang yang digunakan tidak sah. Maka sing kena dosa siapa? Panjenengan sing weruh mau bakul sayur ora kena dosa. Wong ora weruh. Bakul tempe ya ora weruh, berjalan terus uang ini kepada orang-orang yang tidak tahu. Terus muter buat transaksi, maka setiap ada transaksi panjenengan kena hukum dosa. Transaksi lagi dosa. Uang ini berjalan selama belum berhenti. Karena jenengan dapat dosa dari 50.000 terus yang berjalan. Maka dari itu langsung diberhentikan, digunting atau dibakar. Jebule 50.000, 5, 1.000-an 10. Iya jajar gue. Ya. Biar sampean kira-kira seperti itu. Nah, ini saya waktu di pondok dulu, waktu di toko ya pernah ada uang karena orang balikan pada beli kitab 1.000 duitnya abang hijau, abang biru. Ketika di akhir di total dicek satu-satu karena ndak kober ngecek satu-satu pakai alat, ternyata yang 50.000 dan 100.000 banyak sekali yang palsu. Ya mau ndak mau dikumpulkan dibakar dengan teman-teman yang ngurusi toko. Wah ini berat sekali. Karena tahu salah ngerti. Makanya ojo ngerti baik enak. Langsung dihitung baik. Lah niki nggih. Tapi maksud dihitung maki ketemu nang ngene bank ya padha bae jenengan mental ketemu sing gawe alat. Nah niki hukum. Kembali kepada sifat napa wong? Sifat napa? Sifat serakah yang tidak bisa bersahabat baik dengan temannya, ingin menguasai keadaan teman atau ingin menguasai salah satu di antara mereka. Batarkul isti'la'i alaihim, ngerasa gomede, ngerasa senior biasanya ya. Kalau senior itu mulai gaya ya, saya malah senior ya, senioritas. Padahal ya padha wae seniornya orang mampu apa-apa. Biasa sing anyar dibully. Iya, nek santri anyar iki dibully. Tes dulu. Terus tidak mentertawakan temennya yang gendut, temennya yang lola. Ya, temennya apalane terus diguyu. Kayak mana maju, salangane ora iso maneh nggo napa bahasane niku. Olo-oloan, nggo buli-bulian gitu kan. Jadi jangan seperti itu, sebab di dalam majelis ilmu itu ingat innal malaikata tadau ajnihataha litolibil ilm. Malaikat membentangkan sayapnya, rahmatnya Allah Ta'ala ada di dalam orang-orang yang mencari ilmu. Maka sapa wae sing ning jerone pak kuwi wonge fakir, pak wonge kuwi lolak, pak wonge kuwi ndak mampu dadi bahan tertawaan, dia ada di atas sayapnya malaikat bersama kita. Tidak ada bedanya indallah. Maka panjenengan harus menyadari itu. Didoakan, diajari, didekati atau dituduhke. Kalau jadi guyonan, bisa jadi teman seperti itu kemudian karena dia dizalimi terus sama teman-temannya, dia berdoa dalam hatinya memohon kepada Allah Ta'ala, awas wae nek ora berarti anakmu iso luwih saka nyong. Kan iso uga kados niku. Anakmu bakal iso kaya kowe. Kan iso uga niku. Iso uga kan nggih.
Ibaratnya sampeanku yang dibully, kemudian jenengan sakit hati terus tiap hari dibully. Dalam hatinya dia, iya yang memang ditakdir wong sing lolak lemot kayak iki, anakmu ngisuk tambah lemot loh ya. Waduh, ini kan bisa jadi hal-hal seperti itu kita hindari. Yang tiba-tiba muncul hukum sebab akibat itu kita hindari yang negatif ya. Jadi harus positive thinking, selalu positive thinking kepada teman yang mendoakan, ya pokoknya berkawan ya tidak pilih-pilih, berkawan ya semuanya. Barangkali orang-orang yang seperti itulah yang nantinya akan menarik kita, ya, kemudian membawa keberkahan buat kita semuanya. Wa idza wabakha al ustadzu ba'dul qasirin. Ini si ustadz juga sama, seharusnya tidak mempermalukan anak didiknya di muka umum, harusnya begitu ya, ditanya yang baik-baik atau dipanggil yang baik-baik. Fa inna dzalika asbabul bughdhi wal adawa. Ini diantara tanda dari permusuhan diantara kita. Padahal permusuhan itu dilarang. Okay? Napa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, kita semuanya jangan sampai berpisah atau berpecah belah ya. Kalau ada perpecahan, ada pecah belah, itu biasanya yang pertama kurangnya komunikasi, yang adanya tabayun ya. Sesuatu kalau yang tidak pas, kurang pas, tidak enak, ini harusnya ditabayun, dijelaskan dulu masalahnya apa, titik permasalahannya di mana. Terus nanti ini benar enggak informasinya, baru nanti ketemu, bukan kemudian langsung dihakimi, langsung diklaim, kemudian dimusuhi dan dijauhi. Dan berikut diantaranya kalau sudah menjadi tali silaturahim, sudah bersahabat, maka diantara tanda-tanda orang yang tidak bisa masuk surga kata Allah, kata Nabi, la yadkhulul jannah thalatha, ala telu asyirku billah, wong sing menduakan Allah Ta'ala, wa uququl walidain, dan orang yang berani terhadap kedua orang tua, yang terakhir wa qat'ur rahmi, dan memutus tali persaudaraan. Nah, ini harus kita jaga cara bersahabat yang baik, yang kemarin saya contohkan di awal. Nek ana wong telu ya salah siji aja dongengan cedek kupingi, aja main mata, gitu kan, aja memanggil salah satu. Contoh nih, mau mengingatkan itu pun ada caranya. Kalau dalam majelis, dalam rombongan orang banyak, tak contohkan. Nyuwun sewu ki, nyuwun sewu. Nek kuno ana lanang ana wadon, ya, tapi agak jauhan, tapi salah satu majelis. Terus panjenengan ana koncone lanang sing sikile diangkat, nyuwun sewu, kayak ngene. Nah, biasa kan wong akeh nyangkruk. Ternyata nek kula kelihatan celana dalam. Langsung digambar. Ya. Wes kelihatan warnanya abang. Ya. Nah, setelah itu panjenengan sebagai teman baiknya, sang lain itu juga sama pada melihat, tapi bingung. Jelas katon, nyawang bocahku katon kabeh mesti. Ngelengane bingung. Muni yo kan lah kae kata. Ini malunya luar biasa. Ya. Maka bagaimana? Harus ada cara, ada trik, ya, ada teknik yang jangan sampai ini merendahkan orang lain di hadapan orang banyak. Dengan carane, kangkang renes dilut, gitu kan? Gah, gitu kan? Renes dilut, jajar tak ada cepet, gitu kan? Iki orang berita luar biasa. Renes, gitu kan? Akhirnya kan anak itu berdiri ya, berdiri sudah selesai, berarti ngadeg, berarti kan sarungnya pun nutup. Wong arep terus gitu kan? Jengkel. Bocah sing dielingno mau jengkel. Iya ndak? Adengan ora sido gara-gara semacam bener ora. Ternyata dia baru diselamatkan. Ibadah sampean luar biasa itu. Ibadah sampean mau lho
ngelingno dengan cara panjenengan yang baik, suruh temennya ngadeg kok kan gak mungkin. Oh apa sih gak? Rene sedikit. Mesti nek Rene kan ngadeg, paling orang berubah tempat duduk. Dia merubah tempat duduknya, kemudian orang yang jenengan orang situ gak. Batal-batal yo sampean bakal diamuk. Muring-muring bocah iku mau sing panjenengan panggil soalnya orang situ urusan. Kok bae kok gampang urusane. Ora ono muni koyo iki nyuruh koyo iki wak. Jenengan wis meneng wae. Ternyata Allah yang menilai gitu loh. Panjenengan punya sir, punya rahasia yang luar biasa. Wis nyelametke orang kuwi ternyata disengeni entek-entekan. Tinggal donga wae, mudah-mudahan saya jadi orang kaya. Wah, gitu. Mudah-mudahan saya jadi orang alim, mudah-mudahan saya jadi orang soleh. Ini jenengan itu yang tahu hanya Allah Ta'ala. Itu cara diantara mengingatkan teman. Gampang kan? Gampang ora ada carane ya angel. Barke wae nggo tonton-tontonan. Kan isin juga sampean risi. Tapi ada dilengno tambah risi maneh kok. Ya, hal-hal seperti ini cara berteman itu tidak mudah. Oke. Tidak mudah cara mengingatkan, padahal tadi itu baik. Tur manfaat buat orang tersebut. Tapi sampai caranya salah ya jenengan. Jadi salah juga. Makanya Hatim Al-Aqsam ya, itu diangkat kewaliannya oleh Allah Ta'ala sebab akhlaknya luar biasa. Seperti ini ngaji seperti ini, murid-muridnya perempuan banyak ngaji santrinya. Terus meneng pas maknani anteng, ana salah siji cah wadon kuwi santri ngentut. Ngentute banter. Gitu kan. Coba ana wong wadon ngentut banter. Itu kan diguyu wong ya. Sopo sing tahu? Iya ndak? Soalnya kan kayaknya orang pantas gitu kan orang wadon ngentut. Nah, hampir seluruh teman-temannya itu dengar kalau si A itu ngentut. Ya. Kemudian Hatim Al-Aqsam juga tahu kalau dia itu santrinya ngentut. Karena jelas dengar, jelas kelihatan, jelas tahu. Nah si perempuan santri wajahnya tadi langsung sayu. Sudah kemerah-merahan isin mendungkluk gitu kan. Dan ada guna Hatim Al-Aqsam pintar cara untuk merubahnya. Karena isin dengan saya atau isin dengan apa? Dengan ustadznya tadi. Setelah itu, ayo nduk dibaca tadi yang tak maknani. Wah tambah abang biru mana itu kan wajahnya orang yang kentut tadi tambah abang biru wes, kayak murup merah merona. Saya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muta'alimi kurang banter. Dibanter nduk. Nyonge kupinge kurang krungu. Adabul muta'allimi utawi iki iku bab kurang banter nduk banter gimana juk kurung. Kupinge bapak kurang banter, ora jelas. Adabul muta'allimi. Akhirnya apa? Dia punya persepsi, punya angan-angan oh jebule ustadku bude. Ustadku bude berarti yang ngentut orang bakal bro. Langsung seketika itu dia wajahnya berubah kembali berseri-seri. Koncone sing Ya, koncone ya padha bae. Ya. Oh, berarti aman kayak posisi ini. Kiai ini orang kerungu. Gitu. Nah, dengan dasar tadi itulah Allah melihat, Allah memberikan nilai tinggi kepada Hatim Al-Aqsam. Akhirnya Hatim Al-Aqsam dijuluki Al-Aqsam arane dublek. Ya, Hatim yang dublek, Hatim yang budak. Al-Aqsam itu tuli atau budak. Padahal dari gunung permainan saja. Nah, itulah teknik-teknik yang harus kita lakukan ketika kita itu berkumpul dengan banyak orang. Bukan kemudian orangnya dihinakan di tempat itu. Kalau dihinakan jenengan yang jadi sumber masalah. Sumber masalah. Ini hal sepele tapi ternyata menjadikan kita itu salah aturan dalam bermain bersahabat. Mudah-mudahan sedikit pelajaran kita tentang hak kepada sahabat ini selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dengan teman-teman yang soleh, teman-teman yang solihah, yang memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.